Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kembali kami datang padamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kalau pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami rindu ya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami berada ya Tuhan. Saat ini Tuhan, pertemuan kami meskipun hanya melalui Zoom ya Tuhan, namun kami percaya Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan di tempat kami saat ini berada ya Tuhan. Engkau menguasai kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus tercurah melawat kami. Engkau membuka hati kami Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu ya Roh Kudus, jamahan-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah penyembahan sore hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya hanya kuasa Tuhan yang akan bekerja, melawat dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya, kita mau open video semua ya. Adik-adik semuanya kalau bisa, kalau di rumah ada ini earphone, kalau bisa boleh dipakai supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa ya, dengan fokus, dan kita boleh sama-sama satu hati ya kita menyembah Tuhan ya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, Om sudah berbincang-bincang dengan Kak Fendi. Kita rindu ya untuk bisa belajar menyembah Tuhan. Jadi bisa kita menyembah Tuhan, kami berharap, terutama Om berharap pada adik-adik semuanya, ayo coba belajar menyembah Tuhan ya. Jangan ada yang berdiam diri, ucapkan haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Itu kita akan belajar ya, menyembah Tuhan ya. Supaya kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat kalian berada ya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku. Aku kan minum air-Mu bagai rusa rindu
selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Kami takkan ragu Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh Tuhan, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku rindu dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Ayo semua menyembah. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, sungguh Tuhan, perbuatan-Mu sungguh dahsyat Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Sungguh ajaib rancangan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengajak adik-adik semuanya, mari kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang tua kita, kepada kalian di dalam sekolah, kuliah maupun di dalam pekerjaan. Mari kita naikkan syukur kita, ucapkan terima kasih Tuhan.
Ucapkan syukur, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Jangan ada yang berdiam diri, ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, terlalu amat baik Tuhan. Meskipun saat ini kami mengalami sesuatu hal yang tidak seperti yang kami harapkan, tapi percaya Engkau punya rencana yang sangat baik. Engkau izinkan semuanya yang terjadi untuk menguji iman kami, untuk menguji seberapa besar cinta kami kepadamu Tuhan, seberapa besar pengharapan kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam kebenaran. Tuhan, ku tinggikan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh Tuhan, dan kebenaran hidupku. Oh Tuhan, Kau melawan kami Tuhan, Kau menjamah kami, Kau ubahkan hati kami Tuhan. Oh ya Rama Sheke ya Rama Sheke ya Rama Sheke ya Rama Sheke. Oh ya Rama Sheke ya Rama Sheke ya Rama. Oh ya Rama Sheke ya Rama Sheke ya Rama Sheke ya Rama Sheke. Terima kasih Tuhan, kami
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh baik Engkau Tuhan, rancangan-Mu sungguh ajaib buat kami Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak mengerti Tuhan akan pemprosesan-Mu Tuhan, akan maksud hati-Mu Tuhan. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau mulai mengikis apa yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Mungkin hati kami Tuhan, tanpa kami sadari masih ada keangkuhannya Tuhan. Kami masih menyimpan kekecewaan, kepahitan kepada orang lain Tuhan. Engkau ingin kami membereskan semuanya Tuhan. Mungkin ada hal yang telah selubung dosa kami Tuhan. Kau bereskan hati kami Tuhan. Kau bereskan hati kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hati-Mu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur. Ingat akan segala kebaikannya, ingat akan segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kalian. Ucapkan syukur. Terima kasih buat perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur Tuhan. Bukan ingat akan masalah kami, bukan ingat akan keadaan kami Tuhan, bukan ingat akan kebutuhan kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sambil menengadah di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari segala masalah kami. Engkau lebih besar dari segala persoalan kami. Engkau lebih besar dari segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Tuhan mengadakan dari yang tiada menjadi ada Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Kau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Kau memulihkan hati kami Tuhan. Kau memulihkan keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan. Memulihkan pekerjaan orang tua kami Tuhan. Haleluya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saat ini waktunya kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Kita mau puji Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan senang dipuji, Tuhan senang dimuliakan. Dan kami percaya malam hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan. Lawatan-Mu tidak dibatasi Tuhan oleh ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau mendobrak setiap pintu-pintu hati kami Tuhan. Engkau mendobrak setiap pintu-pintu kekerasan hati kami Tuhan. Engkau dobrak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus Tuhan bekerja melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Ramashike, ya Ramashike, ya Ramashike. Bebaskan kami Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan.
Bebaskan roh kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kami haus akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimanapun adik-adik berada saat ini, kita mau buka kedua tangan kita. Dengan mata terpejam, hati yang tertuju memandang Tuhan, kita mau katakan haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin, amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang sanggup Tuhan memampukan kami Tuhan berjalan dengan iman percaya, berjalan dengan penuh pengharapan, karena kami kembali melihat Tuhan mujizat-Mu di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami akan melihat karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, di dalam kehidupan keluarga orang tua kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan sedang bekerja Tuhan. Kami mau melihat mujizat-Mu Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah perkenanan hati-Mu ya Bapa. Perkenanan hati-Mu Yesus. Kemurahan pengurapan-Mu Roh Kudus tercurah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh merasakan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami sebentar akan membuka hati untuk firman-Mu, kami percaya Tuhan,
Engkau akan berbicara dalam setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau melepaskan setiap belenggu-belenggu apapun ya Tuhan, yang saat ini menghambat pikiran hati kami, Tuhan. Sehingga kami tidak bisa connect dengan Engkau, Tuhan. Kau patahkan, hancurkan itu semuanya, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Mungkin keraguan kami, Tuhan. Kebimbangan kami, Tuhan. Kecemasan kami, ketakutan kami, Tuhan. Bahkan mungkin, Tuhan, tanpa kami sadari, sikap kami ya Tuhan. Kami yang berkeras hati. Kami yang bebal ya Tuhan. Kami nggak mau membuka hati untuk Engkau bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Kau jamah kami, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Om buka itu semuanya ya. Apa tuh? Mute-nya ya, unmute semua ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Om percaya pada kesempatan malam hari ini ada sesuatu hal yang beda ya. Om ingin berbagi buat adik-adik semuanya di sini, bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita tuh sama Tuhan begitu dekat, begitu melekat sekali. Itu yang Om ingin bawa adik-adik semuanya saat ini ya. Om tidak tahu permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Mungkin Om tapi roh ini kroso ya. Om ini kroso ya. Ada mungkin saat ini dalam hati yang galau ya. Mungkin dalam saat ini ada hati yang bingung ya. Oh, kondisi COVID ini sampai berapa lama gitu ya. Mungkin juga kalian saat ini dalam kondisi yang jenuh ya. Dalam pekerjaan, ataupun di dalam kuliah, dalam sekolah ya. Tuhan, sampai kapan kita ini mau seperti ini terus ya. Kita mau tetap mendoakan ya. Nanti habis firman Tuhan, kita akan mendoakan pokok-pokok doa ya. Sama-sama kita akan mendoakan pokok doa, belajar ya. Itu namanya doa syafaat. Bagaimana kita mendoakan orang lain, bagaimana kita belajar mendoakan bangsa kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana orang beriman yang percaya Tuhan, disitulah Tuhan ingin mengadakan satu perbedaan. Tuhan ingin mengadakan suatu hal yang membuat orang-orang menjadi heran bahwasanya ada orang beriman itu membawa suatu perubahan yang ada di sekitar kita. Semuanya itu tergantung dari apa? Dari hati-hati kita semua. Ya, kita melihat dalam satu penumpang pesawat, ada satu orang beriman, dia percaya, dia besar pada Tuhan, goncangan apapun yang terjadi dalam pesawat, tetapi dia tetap tenang. Dalam kondisi pesawat yang mungkin dalam kacau ya, karena ketakutan, mungkin ada bayi ikut nangis, menjerit ya, karena mungkin goncangan apa tuh dalam kondisi cuaca awan yang tidak baik ya. Mungkin di sini pernah merasakan ya, orang-orang beriman berdoa berharap di situ akan ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ya, itu yang Tuhan inginkan peran kita ya, dimanapun kita berada ya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini Om akan belajar dan kita mau sharing bersama bagaimana kita bisa berdoa lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Kenapa sih Om ngajak suasana seperti ini kita menyembah Tuhan ya? Ada beberapa hal yang Om bagikan. Di sini Om mengajak di dalam Matius, belajar membaca dalam Matius 26 ayat 41 ya. Matius pasal 26 ayat 41. Ini pesan Tuhan buat kita malam hari ini ya. Sebenarnya ini pesan juga buat Om ya, tetapi Om mau sharingkan buat kita. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41 di sini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Ya, puji Tuhan ya. Saat ini Tuhan minta supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Karena kita tidak tahu situasinya apa yang terjadi. Kalau orang-orang dunia mengatakan semua dalam kondisi masa resesi ya, bahkan Indonesia pun tidak luput dalam kondisi memasuki masa resesi ya. Puji Tuhan, ada berita-berita yang baik. Kalau kemarin mendengar
Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan kalau dari kuartal yang pertama dan kuartal kedua sudah ada perubahan yang baik. Kuartal ketiga ini juga menunjukkan satu penurunan yang baik inflasinya ya. Dan harapannya dalam kuartal yang keempat itu akan terjadi satu perubahan yang baik. Tetapi ada beberapa hamba Tuhan mengatakan masa resesi ini sampai kapan? Sampai 2023. Wih, bikin hati kita tuh miris ya. Kita juga orang-orang ada hati semua di sini mungkin berpikiran ya, ada masa resesi sampai tahun 2023. Apa yang akan terjadi? Tahun ini sudah terbilang tuh para pengusaha mengalami suatu kesulitan ya. Orang tua kalian yang bekerja ataupun saat ini yang sudah bekerja mengalami kondisi yang rasanya tuh kurang baik ya. Nah, bagaimana apa yang terjadi di tahun depan? Nah, Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Di saat kita meluangkan waktu kita untuk dekat dengan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan ya. Tuhan ingin yang pertama, Tuhan ingin kita doa dengan penuh kehausan ya. Ada satu pujian yang mengatakan, seperti rusa yang haus. Bisa ditayangkan ya, kayak ini ya. Rindu aliran sungaimu, begitupun jiwaku, hatiku takkan menunggumu. Saya ulangi ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah yang Tuhan rindukan ya. Ada satu doa dengan penuh kehausan ya. Jujur, kalau saat ini kalau kita dihadapkan dengan masalah, atau mungkin saat ini mungkin kita melakukan kekeliruan ya, kesalahan. Tanpa sadar kita untuk datang sama Tuhan itu merasa takut-takut loh. Betul. Malas doa ya, apalagi malas baca firman, ogah-ogahan ya, karena kita lagi sumpek ya, hati kita nggak tenang ya, rasanya malas ya. Tetapi di saat kita mulai datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, tanpa sadar hati kita mulai melunak ya. Hati kita terbuka, benar Tuhan. Saya salah Tuhan di hadapan-Mu. Mungkin hari ini saya telah mengecewakan hati orang tua saya. Mungkin tanpa sadar saya sudah membohongi orang tua saya, membohongi teman saya. Bahkan saya sudah mengecewakan, melukai hati adik saya, kakak saya, dengan perkataan yang kasar. Mungkin tanpa sadar saya emosi, tanpa sadar saya melakukan perbuatan yang curang, menipu. Ya, tanpa sadar saya juga melakukan hal-hal yang banyak ya, yang mengecewakan hati Tuhan. Mungkin orang tua kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Mungkin kita di dalam kamar sendiri, kita mungkin melakukan hal yang tidak baik. Tetapi mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan isi hati kalian, pikiran kalian saat ini. Kita hanya berserah sama Tuhan. Di saat kita datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Nah, di saat itu Roh Kudus minta apa? Bereskan. Bereskan. Karena firman Tuhan mengatakan, apapun yang kau akui di hadapan Tuhan, Tuhan mau mengampuni akan setiap dan segala dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Kita mau datang Tuhan ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Siapapun yang datang pada Tuhan, kita mengaku di hadapan Tuhan. Apapun dosa kita, Tuhan mau mengampuni kita. Bahkan mengatakan, mari yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saat ini mungkin kita sedang sumpek ya, orang tua, guru, teman-teman kita
membuli kita, menyalahkan kita, rasanya kita tuh jadi orang yang outsider ya. Orang yang benar-benar yang sudah nggak dianggap dalam keluarga ya. Tapi percayalah, Tuhan sangat peduli pada kalian. Tuhan sangat mengasihi kalian. Dan Tuhan memakai orang-orang yang demikian untuk menjadi alat Tuhan. Jadi Tuhan memakai orang itu bukan orang-orang yang baik-baik semuanya ya. Orang-orang yang hebat-hebat semuanya. Dari keluarga yang baik-baik. Enggak. Justru Tuhan mau memakai siapapun di antara kalian yang mau punya hati terbuka di hadapan Tuhan. Mau mengatakan, ini aku Tuhan, pakailah aku, utuslah aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, seperti yang kau mau Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu sehati ya. Di dalam kita berdoa, di dalam rumah kita, mungkin dengan pasangan kita, atau mungkin dengan adik kita, orang tua kita mau perlu satu hati. Apalagi saat ini ya, kita perlu sehati. Ya, 2-3 orang berkumpul, di dalam nama Engkau dengan kesehatian Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam hati yang benar, hidup yang benar, itu doanya berkuasa loh. Orang yang benar itu doanya berkuasa. Dan orang yang benar itu berkuasa itu doanya itu karena apa? Karena dia saling mengaku. Ya, kadang-kadang ayat dalam Yakobus pasal 5 itu yang diucapkan itu yang B ya. Orang yang benar itu doanya besar, berkuasa ya. Tapi belum melihat yang ayat yang sebelumnya yang mengatakan apa? Akuilah setiap dan segala kesalahannya, kesalahan pelanggaran yang kamu lakukan antara kita dengan orang tua kita, mungkin antara kalian dengan saudara kita, dengan dengan pasangan hidup kita ya. Kita mau saling mengaku, Tuhan, aku menyadari kesalahanku, aku menyadari Tuhan, kekilafanku Tuhan. Aku menyadari kalau aku boleh jauh dari Engkau Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dengan kerendahan hati, Tuhan mengampuni, membenarkan, dan percayalah, doa itu besar kuasanya. Karena itu nggak salah ya, Tuhan Yesus mengajak doa di atas bukit itu bukan 12 orang ya, bukan, tetapi 3 orang. Siapa aja? Masih ingat? Yakobus, Petrus, dan Yohanes. 3 orang ini adalah murid-murid yang betul-betul dekat sama Tuhan, yang mengerti hatinya Tuhan. Sehingga tidak salah kalau mereka ini dipakai Tuhan luar biasa. Petrus adalah satu awal dari orang yang membangun, mendirikan gereja ya, di pertama kali di Antioquia ya. Kalau kita membaca kisah para rasul, waktu Petrus berkhotbah, berapa orang yang dijamah Tuhan, berapa orang yang diselamatkan? Wah, luar biasa, ribuan ya. Luar biasa. Dan saat itulah mulai mereka bersekutu dan dibangun gereja, namanya gereja Antioquia. Lalu Yakobus, peran Yakobus luar biasa, di mana dia bisa menjembatani, menjadi mediasi seseorang kriminal ya, seperti Saulus, untuk bisa diterima di dalam pelayanannya dimanapun. Enggak mudah menjadi seorang yang mediasi ya, untuk seperti Yakobus ini ya, sehingga apa? Sehingga pelayanan Paulus itu boleh benar-benar diterima dan jadi berkat ya, sehingga berubah namanya Paulus itu menjadi seorang rasul ya. Puji nama Tuhan. Lalu Yohanes, orang yang murid yang dekat sama Tuhan, sampai heran dibunuh gak mati-mati ya, akhirnya dibuang di Pulau Patmos ya, di mana dia menulis kitab Wahyu. Justru sungguh 3 orang ini luar biasa ya, karena orang-orang yang dekat sama Tuhan. Tuhan pilih 3 orang ini untuk bisa bersat hati di waktu dia berdoa di atas bukit ya. Dan kita mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Di saat dia ada masalah, di saat dia capek ya melayani Tuhan, dia naik ke bukit, doa seorang diri. Karena Tuhan tuh tahu kekuatan doa itu luar biasa. Di saat Tuhan Yesus memilih 12 murid, dia milih apa? Dia berdoa dulu, berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, 40 hari 40 malam dia berdoa puasa sampai akhirnya setelah selesai dia dicoba iblis ya. Lalu di saat itu dia mulai mencari 12 orang murid ya yang menjadi rasul ya, yang dipakai Tuhan. Demikian juga dalam setiap pelayanan Yesus ya, dia mulai dengan doa lebih dahulu. Bahkan menghadapi satu momen yang terakhir ya, yang luar biasa, yaitu momen yang terakhir sebelum disalibkan. Dia berdoa secara kusuk sampai doanya waktu dia berdoa keringatnya bercampur dengan darah ya. Suatu
pergumulan yang luar biasa ya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu keteladanan yang harusnya kita tiru ya. Doa itu suatu hal momen yang baik buat kita di saat kita menghadapi masalah. Tapi jujur aja ya, di dalam setiap persekutuan atau komunitas, dalam acara doa itu yang datang sedikit. Apalagi saat-saat ini ya, kemarin ngomong sama Fendi, nggak usah ngomong masalah kita tuh ada doa penyembahan. Biasa kalau gitu, biasanya jarangnya sedikit yang sedikit yang datang, yang respon sedikit ya. Di tempat-tempat ibadah lain juga sama. Yang doa itu cuma orang-orang tua ya. Tetapi kalau Om sendiri punya komunitas ya, yang luar biasa banget ya. Di saat mereka berdoa, wah sing datang luar biasa ya. Wih, tetapi kegerakannya luar biasa. Sampai Om lihat ya, kemarin ketemu salah seorang hamba Tuhan, dia tangan kanannya dari Bapak Petrus Agung almarhum ya. Om sempat ketemu ngomong-ngomongan sama dia, sama beliau. Om dia sharing cerita mengenai pelayanannya di mana-mana. Waduh, heran sungguhan. Bener, Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Pelayanan ke desa-desa, pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan di desa-desa, pelayanannya itu kalau gereja-gereja itu terasa sekali loh. Terasa sekali. Karena apa? Kondisi ekonomi itu sehingga membuat persembahan itu jadi kecil gitu ya. Lalu di sini mereka terbeban untuk berbagi berkat. Mereka menguatkan iman ya, para hamba-hamba Tuhan ini supaya mereka tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat mencari Tuhan, tetap semangat ya di dalam mereka tuh mengikut Tuhan ya. Dan mereka melayani banyak hal ya, melayani orang-orang yang gelandangan ya, orang-orang sampai melayani ke tempat-tempat tempat-tempat yang pelacuran gitu ya. Mereka mau datangi di bawah jembatan, mau datangi ya. Bahkan ada satu pelayanan yang mereka kadang-kadang kita takut ya. Itu tempat orang-orang yang sakit ya, orang sakit kusta, mereka mau datang, mau melayani. Wih, kita sendiri, aduh nggak ada apa-apanya, betul nggak ada apa-apanya. Itu panggilan Tuhan, itu panggilan Tuhan. Dan lalu kita berpikir, Tuhan, lalu aku ini mau jadi apa Tuhan? Tuhan tempatkan kita, pasti Tuhan memberikan satu tugas pelayanan buat kalian. Apa pelayanan? Mungkin kalian tanpa sadar kamu melayani pasangan hidup kalian. Mungkin kalau sedang berkeluarga ya. Atau melayani adik, kakak kalian, saudara kalian yang masih kurang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Melayani orang tua kalian yang masih ada. Layanilah dengan baik ya. Hormat dengan orang tua. Itu sudah hal yang luar biasa. Lalu apalagi yang di tempat kalian bekerja, ya, di tempat kalian berada di sekolahan, di kampus, ya, kalian bisa melayani apa? Teman-teman kalian jadi sosok teman yang bisa dipercaya, bukan mulut ember ya, nggak bisa dipercaya, dimusuhi, ya, jadi masalah itu enggak ya. Tetapi benar-benar kalian jadi teman yang bisa tempat curhat ya, tempat yang bisa membuat kalian tuh tempat yang tenang itu ya. Aduh nggak rugi deh deket sama si A ini deh. Karena apa? Aku punya masalah, tanpa sadar dia mau mendoakan saya. Luar biasa. Aku didoakan loh, padahal aku beda agama loh. Nah, itulah peran-peran yang kita lakukan. Karena Tuhan ingin, bukan perkara-perkara besar yang kita lakukan. Tuhan ingin dari perkara-perkara yang kecil. Doakan tetangga kalian, doakan atasan kalian, doakan guru-guru kalian. Doakan ya, mungkin orang kalian temu di jalan. Tuhan, kau melihat Tuhan, orang-orang yang petugas-petugas kebersihan di sekitar perumahan saya Tuhan. Kau kasihani, kau berkati mereka Tuhan. Tanpa sadar itu akan mendorong kasih kalian bisa bikin nasi bungkus ya. Kita mau berikan kepada mereka. Waduh, mereka tuh bersyukur karena apa? Mereka diperhatikan. Dan ingat, ucapan syukur itu Tuhan dengar. Dan Tuhan mengatakan, siapapun yang memperhatikan orang kecil, Tuhan pun akan menunjukkan perhatiannya kepada kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, doa syafaat ya. Kita mau doakan teman-teman kita. Kalau kita doakan juga pemerintahan bangsa kita ya. Karena apa? Peran doa kalian itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena apa? Melalui doa kalian, tanpa sadar, yang doa itu bukan kalian tok loh. Teman-teman orang lain ya. Kalau pas kita kumpul menara doa ya. Waduh, menara doa bangsa ya. Loh sungguhan. Sampai hebat ya. Dari berbagai gereja-gereja kirimkan orang untuk saling berdoa.
komunitas-komunitas pelayanan, mereka kirimkan orang untuk bersatu, berdoa bersama untuk berdoa buat bangsa kita, buat kota Surabaya, buat di mana kalian tinggal berada, sekitar perumahan kalian, doakan supaya ada pelindungan Tuhan, terjadi keamanan, Tuhan jauhkan dari segala kriminalitas ya, Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan ya, musibah apapun yang terjadi Tuhan jauhkan ya. Nah, kita mulai punya satu sikap perhatian kepada mereka ya. Itulah yang Tuhan mau ya. Jadi pertama, Tuhan ingin kita supaya kita doa datang sama Tuhan dengan satu kerinduan ya, kehausan seperti rusa yang haus. Kedua, kita mau doa dengan sehati, dengan sepakat ya. Sebelum kita doa sepakat, kita mau selesaikan semuanya kita di hadapan Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita ya. Unek-unek kita bereskan, karena itu akan membuat kita tuh nggak tenang ya, nggak bisa bersatu hati ya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, Yesus sudah ngasih tahu ya, sebelum engkau berdoa memohon sesuatu, kamu harus menyelesaikan, harus mengampuni, harus melepaskan pengampunan, kamu harus menyelesaikan permasalahanmu kepada si A, si B, sama orang-orang yang bermasalah dengan kalian. Tuhan ingin supaya hati kita beres, baru kita menghadap sama Tuhan. Dengan penuh satu keleluasaan ya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, kita mau doakan orang-orangnya dari sekitar kita, supaya kita melihat sungguh nyata mukjizat itu terjadi bagi bangsa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pokok doa. Puji Tuhan. Engkau sungguh baik. Kita akan tutup doa dulu sebentar. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau sudah sampaikan kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Kami boleh menjadi bagian dari rekan sekerja Allah ya Tuhan. Yang saat-saat ini Tuhan Kau butuhkan ya Tuhan. Karena waktu kedatangan-Mu sudah sangat dekat ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami menjadi bagian dari rencana-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa kami sadari saat ini Tuhan, kami mulai menjauh dari Tuhan. Kami hanya memikirkan masalah sendiri, masalah pribadi Tuhan, kebutuhan pribadi Tuhan, kepentingan pribadi Tuhan. Kami selalu sumpah dengan masalah kami. Kami lupa Tuhan, bahwa di dalam doa kami boleh merasakan Tuhan satu kelegaan, kelepasan Tuhan. Kami di dalam doa kami boleh teringat dengan orang-orang yang lain Tuhan, yang justru mereka membutuhkan doa-doa kami Tuhan. Karena itu Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh merasakan Tuhan, sungguh nyata peran hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam komunitas keluarga kami, di dalam komunitas di tempat kami berada, baik di dalam sekolah kami, kampus kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, maupun tempat kami berkumpul dengan teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami boleh memberikan pengaruh ya Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat dan menjamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Syafaat ya. Doa pertama kita akan mendoakan pemerintahan bangsa kita. Kita mendoakan Bapak Presiden beserta kabinetnya. Kita mendoakan juga para pimpinan yang ada di daerah-daerah. Terlebih juga saat ini mendekati Pilwali ya, pemilihan wali kota dan juga pemilihan gubernur di berbagai daerah. Kita mau doakan supaya benar-benar Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan juga campur tangan dalam setiap rencana-rencana yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan kabinetnya, supaya benar-benar program pemerintah itu berjalan dengan baik. Karena apa? Jujur, kalau dengar informasi ya, ada oposisi-oposisi yang berusaha mengacau ya, mematahkan, menghancurkan program-program tersebut, bikin kekacauan dengan cara apa? Demo-demo ya, demo-demo ya. Ya, jadi kita mau berdoa supaya Tuhan melindungi Bapak Presiden dan melindungi ya para pimpinan kabinet ya yang ada ya, berikan kesatuan hati supaya benar-benar mereka bisa bekerja sama dan menghasilkan suatu hasil yang memuliakan nama Tuhan. Nanti pokok doa yang pertama ini saya mohon Kak Nike ya akan pimpin dalam doa. Semua ikut mendoakan ya.
Semua ikut mendoakan, jangan ada yang berdiam diri, katakan amin ya. Puji Tuhan, haleluya. Itu namanya doa sehati. Kalau kalian diam, ya satu hal yang jadi tanda tanya itu apa? Pikiran kita tuh melayang-layang, jujur, melayang-layang. Makanya dengarkan apa yang didoakan oleh Kak Nike, katakan amin. Puji Tuhan, kami percaya, mujizat Tuhan terjadi. Amin Tuhan, kodasya Tuhan. Ya, ayo kita akan berdoa. Pokok doa pertama nanti akan didoakan oleh Kak Nike. Haleluya. Mari, bisa di-unmute ya, Kak Nike. Halo, Nike. Ya, oke. Semua dukung dalam doa ya. Puji Tuhan. Bapak yang mengucap syukur Tuhan buat pertemuan kami malam hari ini ya Bapak. Sungguh besar kasih yang buat setiap kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami membawa doa kami yang pertama ya Bapak. Haleluya. Bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, terlebih tahu dibanding kami apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di Indonesia ya Bapak. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Amen. Dan apapun yang terjadi saat ini, semua adalah rencana Tuhan. Amen. Mungkin saat ini kalian melihat hal yang mungkin buruk Tuhan, karena banyak hal ekonomi kami sedang lemah, terjadi tidak kesatuan hati di sana sini Tuhan, bahkan demo Tuhan tolong kami beberapa kota Tuhan. Ya Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa Indonesia ini ya Bapak. Ya Tuhan kau menaruh belas kasihan-Mu atas Indonesia. Belas kasihan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Yesus punya sesuatu rencana yang besar dibanding pikiran manusia. Amin, amin Tuhan. Tolong berkati Tuhan setiap Bapak Presiden, ya Tuhan, kami Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, wakil rakyat berasal dari Engkau. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada yang keliru ya Tuhan. Mereka mampu selalu tepat Tuhan. Tugas dan tanggung jawabnya menjalankan tugasnya Tuhan. Mari ya Tuhan, tolong Tuhan berkati takut akan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah henti-hentinya Tuhan melingkupi kami. Dan terlebih kami Tuhan sebagai masyarakat Indonesia Tuhan, kami boleh patuh Tuhan, tidak menyebarkan hal-hal hoaks Tuhan, ataupun hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Meskipun kami minoritas Tuhan sebagai orang Kristen, tapi kami ingin memberikan dampak yang besar Tuhan untuk di lingkungan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, juga berdoa terlebih Tuhan untuk Surabaya. Amin Tuhan, percaya Tuhan. Tuhan mungkin sejahtera kota kami adalah sejahtera kota kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Surabaya bekerja bagi kota Surabaya ini. Kota yang Kau cintai Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi menara doa di Surabaya ini Tuhan. Sehingga Tuhan Surabaya menjadi kota yang diberkati ya Tuhan. Kota yang menjadi biji mata Tuhan. Yesus, yang benar-benar diberkati oleh anak-anak muda yang biar anak-anak muda yang rindu kotanya boleh tetap menjadi biji mata Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Yesus sangat menyukai Surabaya ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan dan rencana besar akan terjadi di Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa. Masih ingat dengan cerita Ketua FPI ya, Habib Rizik ya. Kalau kita dengar ceritanya di sana sini ya, orang ini nyebelno ya. Kok pikirannya jahat banget gitu ya. Ngono sing apik ya, selalu bikin gara-gara gitu ya. Nggak takut sama presiden, sama ABRI, sama siapapun nggak takut ya. Dan omongan itu omongan yang jahat sungguhnya. Nah, kita saat ini kita mau berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mau jamah. Kalau Tuhan izinkan Saulus waktu itu adalah pentolannya juga ya, orang yang sadis ya, orang yang radikal ya, bisa dijamah Tuhan, diubahkan, luar biasa. Apalagi kalau Tuhan mau pakai Habib Rizik, dipakai Tuhan. Om sangat percaya ya, sangat percaya. Pengikut-pengikutnya juga akan percaya sama Tuhan. Oh benar-benar geger sungguhan ya. Mujizat bisa terjadi loh ya. Ayo tidak menutup kemungkinan. Tunjukkan
kasih kita ya. Pokok doa yang kedua ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Nanti saya mohon dengan hormat, Yere mana ya Yere ya? Yere keluar ya? Yere enggak ada ya? Oke, kalau Yere enggak ada, nanti Om minta tolong Vita ya, bisa pimpin dalam doa ya. Ayo Vita. Haleluya. Bisa unmute ya Vita. Hah? Sudah. Ayo Vita, doa. Mari kita satu dalam doa, kita masuk ke pokok doa yang kedua. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala anugerah-Mu bagi kami. Sungguh kami mengetahui Tuhan bahwa Engkau mengasihi dan Engkau memilih kami. Amin Tuhan, Tuhan. kami mengerti bahwa dalam situasi yang tidak menentu ini Tuhan, dalam situasi kondisi yang mungkin menekan kami, menjepit kami, menekan batin kami Tuhan, sehingga kadang-kali kami merasa bahwa orang-orang di luar sana, terutama Habib Rizik ini Tuhan, sangat jahat mungkin kepada Oh Tuhan, katakan orang-orang-Mu, belas kepada kasihan-Mu anak-anak. Tuhan. Kau menghardik ya Tuhan, Kau menghancurkan Tuhan. Pikiran-pikiran yang jahat Lebih Tuhan. dahulu Tuhan, Tuhan, kami tahu dia dijadikan alat ya Tuhan. Oleh orang-orang tertentu ya Tuhan yang punya dana Tuhan. Untuk mengacau bangsa ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau Tuhan melawat dan menjamah dan mengubahkan hatinya Tuhan. Oh, tiara masike, ya Rabbi masike, ya Rabbi. dengan cara kami mendoakan saya tidak ada yang mustahil bagi nama. Ketika Engkau boleh mengubahkan hati Saulus, ketika Engkau boleh mengubahkan isi pikirannya Tuhan, ketika Engkau boleh memanggil dia menjadi pelayan-Mu, maka tidak ada hal yang mustahil juga Tuhan bagi orang ini. Kami percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan boleh mengubahkan, Tuhan boleh mengetuk isi hatinya, sehingga Tuhan Engkau boleh bekerja pada orang ini, sehingga ada pertobatan, sehingga ada kasih-Mu, sehingga ada kebenaran yang boleh Tuhan tanamkan pada dia. Kami bersyukur Tuhan hingga saat ini. Biarlah kami Tuhan sebagai orang-orang-Mu boleh mengampuni dan memberkati dia, tidak mengutuk, tidak berbicara yang jahat, tetapi kami boleh menunjukkan kasih kami kepada dia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pengikutnya, bagi antek-anteknya Tuhan yang mungkin mendukung segala rencana-rencana yang jahat Tuhan. Mungkin ada, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kami percaya Tuhan mengcover kami dan melindungi kami dalam nama Yesus. Amin, puji Tuhan. Pokok doa yang ketiga, kita akan mendoakan buat penginjilan ya. Saat ini penginjilan tanpa kita sadari luar biasa loh. Sungguhan luar biasa. Kita boleh mendengar banyak terjadi pertobatan Bani Kedar ya. Orang-orang Islam itu banyak dilawat Tuhan, banyak terjadi pertobatan ya. Dan itu luar biasa ya. Karena apa? Begitu mudahnya mereka tuh bisa ngelihat dari YouTube ya. Mereka lihat dari live ya yang ada di YouTube yang ada ya. Jadi itu tidak bisa membatasi ya. Tidak bisa membatasi sehingga di tempat-tempat yang jauh yang bisa ditangkap oleh provider ya. Mereka bisa mendengar ya Injil ya. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Luar biasa ya penginjilan ini ya. Dan kita mau berdoa buat penginjilan ini supaya Tuhan berkarya, Tuhan masih kesempatan ya, kasih karunia Tuhan supaya banyak terjadi pertobatan sebelum Tuhan datang ya. Dan minta utuslah kami Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita bisa menginjili orang-orang yang bisa kita temui melalui kesaksian hidup kita, melalui karakter hidup kita ya. Nanti saya mohon Lisa ya bisa pimpin dalam doa. Ayo. Puji Tuhan. Ayo kita doakan, dukung dalam doa, nanti Lisa pimpin dalam doa ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa mendoakan seluruh isi dari bangsa Indonesia sendiri Tuhan. Kami juga akan mendoakan buat bangsa-bangsa di pelosok sana Tuhan yang tidak bisa menjangkau internet atau mengikuti
ibadah online Tuhan, biarlah mereka juga memiliki semangat yang besar meskipun mereka tidak bisa menjalankan ibadah online seperti kami ada di sini. Ya, Biarlah Tuhan mereka Yesus. bisa bersatu membangun mesbah di rumah mereka masing-masing Tuhan, Amin, Tuhan. dan bisa menjadi sel-sel grup yang kecil meskipun tidak bisa Tuhan bersama-sama dengan banyak orang, tetapi dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan, mereka bisa bersatu dalam doa dan banyak Haleluya. mengalami pertobatan dalam Amin, dirinya Tuhan. amin, amin, Tuhan. Bisa mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan Kau selalu melawat mereka Tuhan, apapun yang sedang mereka alami di sana Tuhan, Ya, meskipun Tuhan Yesus. tidak bisa di-sharekan ke dalam internet atau bagaimanapun itu, tapi kami tahu bahwa pelosok-pelosok sana pasti mengalami banyak Haleluya. masalah Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang bantu untuk menolong mereka yang ada di sana Tuhan. Biarlah semua bencana-bencana yang ada di dalam daerah mereka juga Engkau mau selesaikan Tuhan, agar semua bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau lawat mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Kau mau menyertai mereka Tuhan, biar mereka tetap berada dalam satu kesatuan, dan mereka tidak ada iri-irian Tuhan, dan Terima tetap kasih Tuhan, dan percaya Tuhan. mengikuti ibadah Kuasa Tuhan yang bekerja. meskipun dalam keterbatasan. Penginjilan yang Terima kasih bekerja. Tuhan, terima kasih. Sampai di Menyerahkan semua tempat-tempat yang doa Tuhan dalam kehendaki. tangan-Mu. Terima kasih. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih, Puji Tuhan. Nah, sekarang unmute semua ya. Tolong, bisa di-unmute semuanya. Pokok doa yang terakhir, mungkin di antara kalian ada yang butuh dukungan doa. Ada? Boleh disampaikan, mau butuh dukungan doa apa? Malu. Mau doa apa? Kita mau doakan sama-sama. Om punya komunitas ya, itu saling mendoakan satu sama lain. Tetapi ada satu perjanjian ya, komitmen ya. Masalah apapun yang sedang dihadapi, cukup di dalam komunitas. Tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Jadi yang didoakan juga nggak merasa canggung, kan malu ya. Aduh Tuhan, saya punya bisul ya Tuhan di pantat Tuhan, malu Tuhan kalau ketahuan. Ya enggak. Terus mungkin masalah yang lain, Tuhan aku punya masalah gini Tuhan dengan orang tua. Aduh, kalau kita enggak punya keep, ya nanti bahaya ya. Orang lain bisa malu. Karena apa? Aku dicintai semua orang itu loh. Ya, kita komitmen ya. Mungkin untuk tahap berikutnya aja ya. Mungkin belum waktunya ya. Kita mau bisa jaga rahasia itu enggak gampang ya. Enggak gampang. Nanti dipancing-pancing sama orang tua biasanya, tadi doanya apa? Oh si A itu masalahnya apa? Iya masalahnya ini. Loh, oh ternyata gitu. Waduh malu sungguhan ya. Yang didoakan malu ya. Oke, kita yang umum aja. Yang siapa yang perlu dukungan doa bisa bisa di-unmute, bisa ngasih tahu. Kita akan doa sama-sama. Halo, ada yang mau didoakan? John Gaming, siapa ya John Gaming ya? John Gaming itu siapa ya? Fendi. Frans harusnya. Oh, Frans. Puji Tuhan, Frans. Sudah praktek ya, Frans? Sebelum belajar, kamu doa dulu. Minta pimpinan Roh Kudus ya. Percaya, Frans. Pasti akan terjadi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ya. Jadi di grup Alkitab juga belajar ya. Di setiap kalian menghadapi tugas-tugas yang begitu banyak, kalian doa sebelumnya supaya mohon pimpinan Tuhan supaya tugas-tugas itu bisa selesai semuanya dengan lancar. Banyak ngalami sungguhan ngalami. Coba praktek ya. Ingin kalian tuh praktek firman dalam hidup kalian ya. Supaya apa? Supaya benar-benar ngalami. Wah Tuhan Yesus itu baik banget loh. Di masalah saya tuh luar biasa pertolongan Tuhan. Itu yang boleh jadi kesaksian buat kalian. Itu imannya bertumbuh ya. Imannya bertumbuh. Puji Tuhan. Ada yang mau bantu doa? Kalau enggak ada, saya serahkan sama Kak Fendi ya. Silakan Kak Fendi. Ada apa Marvel? Mau didoakan? Kalau bisa ya, doa COVID hilang. Puji Tuhan.
semua orang mendoakan supaya COVID bisa hilang ya. Tapi ini kita juga lagi sedang menunggu ya. Obatnya anti COVID aja ini masih belum selesai, masih dicoba ya. Desember atau awal Januari baru bisa keluar. Dan kita juga belum tahu apakah obat ini anti COVID ini benar-benar tidak membawa efek samping, kita masih belum tahu. Bahkan ada yang mengatakan, ya bukan nakuti ya, habis ini akan ada epidemi yang lain. Sampai ngeri. Waduh Tuhan, pasrah wis. Tapi tetap kita doa ya. Kita jangan khawatir. Kita jangan takut ya dengan epidemi ini ya. Karena ketakutan itu yang membuat kita tuh imunnya jadi lemah. Ketakutan itu yang membuat kita tuh jadi apa? Jadi kita nggak bisa beraktivitas. Ini kacau, ya. Ini imun di dalam tubuh kita kacau, jadi gampang sakit. Itu Om dapat informasinya dari beberapa tempat yang bebas COVID ya, Swedia, ya, terus beberapa negara yang lain yang betul-betul bebas dari COVID. Karena apa? Mereka lock. Jangan ada berita yang menakutkan, jangan ada berita yang bikin resah masyarakat ya, terutama di Cina. Semua dibredel ya, diawasi betul. Siapa-siapa nggak boleh ngomong perkataan-perkataan yang meresahkan ya. Berita COVID di-keep semuanya. Dan akhirnya apa? Berkurang. Epidemi itu ya, berkurang. Ya, kita doakan supaya jangan sampai kita mengalami ketakutan ya. Kita harus ada iman yang benar ya. Tetap jaga kebersihan, protokol tetap kita lakukan, kita tetap berdoa seperti itu ya. Oke. Yang lainnya, kami silakan pada Kak Pendi, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan atau yang mau didoakan. Halo? Ya, teman-teman, ada yang mau didoakan? Halo, teman-teman. Ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, silakan Kak Pendi mungkin udah selesai Om. Oke Om. Terima kasih buat Om Roni boleh sharing firman Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar pada malam hari ini itu benar-benar kita ingat dan menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua teman-teman ya. Teman-teman pada malam hari ini kita buka sharing sedikit ya. Belum nanti kita doa penutup untuk mengakhiri ibadah, tapi ya kita sharing sedikit lah. Pada malam hari ini ada nggak yang mau sharing bagi apa yang mungkin teman-teman ada yang mau teman-teman alami selama 1 minggu ini? Kira-kira ada nggak yang mau teman-teman sharingkan? Ada? Ada yang mau sharing? Nika? Vita? Lisa? Ya, mungkin sambil teman-teman memikirkan dulu gitu ya, mungkin ada yang mau disampaikan atau apa gitu. Aku akan sharing dulu gitu ya. Akan sharing buat teman-teman semua. Shalom semuanya. Jadi pada malam hari ini aku akan sharing apa yang beberapa kejadian sih yang aku alami di minggu ini gitu ya. Jadi yang aku saksikan pertama itu kejadiannya hari Jumat kemarin gitu kan. Jadi Jumat kemarin itu kan aku pagi-pagi itu aku ke proyek dulu. Jadi aku nggak ke kantor karena ada urusan di proyek, urusan kerjaan. Jadi aku pagi ke proyek. Nah di proyeknya itu aturannya itu kalau mau masuk itu harus nunjukin KTP gitu teman-teman. Oke, jadi waktu itu aku titip KTP di security, terus aku masuk gitu kan, masuk ketemu orang ngurus kerjaan bla bla bla. Singkat cerita akhirnya selesai gitu kan. Nah ketika selesai aku pulang, KTP itu dikembaliin ke aku gitu kan. Nah
biasanya aku kan masukin KTP ini di dompet gitu teman-teman. Aku masukin di dompet, tapi waktu aku sudah mau pulang itu, aku mikir, nanti lah tak masukin dompet. Akhirnya tak masukin lah di kantong gitu teman-teman. Tak masukin di kantong celana gitu. Nah, di kantong celanaku tuh yang sebelah kanan, tempat aku masukin KTP itu kan ada HP ku gitu teman-teman. Nah, sebelum aku nyetir gitu, aku tuh ngeluarin 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 handphoneku dah. Nah, mungkin secara aku nggak sadar juga sih memang, secara nggak sengaja KTP-ku tuh jatuh gitu teman-teman. Tapi ceritanya tuh aku masih nggak tahu kalau misalkan KTP-ku tuh jatuh gitu. Jadi aku cuma ngeluarin HP sebentar, masukin lagi, oke aku nyetir balik ke kantor. Dan kondisinya itu KTP-ku tuh udah jatuh, jadi jatuh di tengah jalan gitu. Cuman aku bener-bener nggak tahu dan waktu itu nggak sadar kalau itu lagi jatuh gitu. Nah, waktu itu sampai di kantor, aku masih sempat aktivitas seperti biasa itu aku masih belum sadar. Sampai sekitar jam 3 sore itu tiba-tiba ada WA masuk, ada mandornya kantorku yang ngurus bagian proyek itu, terus dia tiba-tiba WA aku. Terus dia WA itu dia fotoin KTP kan, terus dia bilang, "Pak, KTP-nya jatuh." Terus aku kan lihat kan, iya ini kan KTP-ku." Terus aku langsung kayak panik gitu kan, aku langsung pegang kayak kantong celanaku, nggak ada ya. Oh berarti KTP-ku ini dari tadi itu jatuh, cuman aku bener-bener nggak sadar dan nggak tahu gitu. Terus aku cuman bilang sama bapaknya, oh ya Pak, titip aja di sana dulu, titip di security, nanti saya yang ngambil atau mungkin ada pelaksana dari kantor saya minta titip untuk ngambil gitu kan. Tapi dalam hati itu saya mikir, waduh puji Tuhan banget, ternyata KTP-ku tuh jatuh dan aku nggak sadar, tapi aku bersyukur itu nggak sampai hilang gitu ya, dan akhirnya bisa misalnya kayak ketemu lagi nggak jatuh di tangan orang yang salah gitu kan. Karena aku udah mikir, wah kalau ganti KTP ini, wah kayak urusannya tuh pasti panjang gitulah. Jadi aku benar-benar bersyukur banget sih sama Tuhan gitu. Itu yang aku bisa sharingkan. Dan sebenarnya ada satu lagi sih, kejadiannya itu baru tadi siang kan. Jadi tadinya aku pulang kantor, eh jadi aku pulang kantor dari barat kan, dari daerah kantorku ke rumah. Nah, waktu itu kalau teman-teman tahu di Jalan Bengawan Solo itu loh teman-teman, kalau teman-teman tahu yang ada Harvest itu kan, itu yang ada perempatan, itu kan kalau lurus lurus itu nanti yang ada KFC itu loh teman-teman, yang ke jembatan itu kalau teman-teman tahu. Nah, aku tuh lagi berhenti di stopan itu teman-teman, dan aku tuh posisinya paling depan gitu ya, paling depan di tengah-tengah ada mobil kiri sama kanan gitu ya. Dan di situ tuh aturannya jalurnya itu kalau kiri itu ya belok kiri atau lurus, kalau yang kanan tuh lurus atau kanan gitu kan. Udahlah nunggu seperti biasa gitu teman-teman. Dan waktu itu hijau kan, hijau aku langsung nyetir karena agak buru-buru sampai rumah. Dan waktu aku lagi nyetir gitu teman-teman, baru maju baru sedikit lah gitu, aku kaget banget. Mobil di sebelahku yang sebelah kanan tuh yang harusnya nggak boleh belok kiri, dia tuh tiba-tiba lurus, langsung tiba-tiba dia tuh bandeng setir gitu, bandeng setir kayak mungkin dia tuh aslinya mau belok kiri tapi nggak sadar tuh mungkin gimana, dan dia tuh waktu itu belok tuh sudah hampir nabrak aku gitu teman-teman. Jadi kayak udah di depanku langsung gitu loh. Terus aku juga spontan tuh langsung refleks, aku yang mau lurus, aku jadi ikutan belok kiri gitu teman-teman. Jadi kayak berusaha menghindari lah gitu. Jadi mobilnya tuh kayak lurus kiri sedikit, terus sampai lurus lagi, mungkin kayak kaget ngelihat ada motor di depannya gitu kan. Aku sendiri juga kaget, dan waktu itu spontan yang di pikiranku pertama itu udah kayak orang sebel gitu loh. Udah kayak orang, ya ada sedikit emosi sih pada saat itu, kan aku kaget juga. Terus akhirnya aku tanpa pikir panjang, aku nggak lurus, aku belok gitu kan. Aku belokin daripada aku ketangkep polisi kan, arahku nggak jelas gitu. Aku belok kiri dan mobil ini pun belok kiri gitu kan. Lalu setelah aku belok kiri itu, tiba-tiba kayak ya mungkin kayak perasaan lagi emosi kan, emosi sesaat. Terus aku tuh kayak pengen 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 ngomongin orang itulah, kayak pengen tak marah-marahin gitu loh, kayak ngomong-ngomong sendiri. Cuman di situ tuh aku berusaha kayak mengontrol diriku kan. Jadi aku tuh langsung segera ya, memang aku kayak ngomong sendiri sih di motor. Cuman aku langsung ngomong, tenang Van, tenang gitu, tenang. Aku langsung berusaha mengeluarkan kata-kata yang positif. Aku ngomong, puji Tuhan pokoknya kamu selamat gitu kan. Ya meskipun orang itu ya
aneh memang, tetapi pokoknya kamu selamat, kamu nggak apa-apa, nggak perlu dipikirkan, dan pokoknya tenang. Jadi aku berusaha mengeluarkan kalimat yang positif, kalimat yang menenangkan, dan aku berusaha untuk eh, nggak ngeluarin kayak maki-maki atau gimana ya, meskipun sempat sebel gitu ya. Tapi di situ aku belajar, yang aku belajar tuh dari kejadian itu adalah kayak penting banget bener-bener kita itu belajar tuh selalu mikir positif, selalu ngambil yang baik-baik, meskipun kamu sedang mengalami kejadian yang nggak baik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memperkatakan ucapan yang positif, kita bisa memperkatakan suatu hal yang baik di tengah hal yang nggak baik, itu benar-benar sangat membantu lah, sangat membantu. Dan aku bersyukur aku tetap bisa apa ya, melihat pertolongan Tuhan, dan maksudnya aku nggak fokus di orangnya, tapi aku fokus di bahwa Tuhan tuh masih baik sama aku dan tetap menolong aku gitu teman-teman ya. Itu yang mungkin bisa aku sharingkan buat teman-teman ya, semoga menjadi kekuatan buat teman-teman gitu ya. Terima kasih. Ini kesaksian Fedi podo sama Om loh. Kalau Fedi kan KTP toh, kalau Om apa? STNK. Tiba-tiba Om ke mana? Ke Gedung Dharmala ya. Di mana gedung paling masuk dari mana ya? Kan waktu itu Om ke sana hari Sabtu. Sabtu siang ya. Tiba-tiba STNK-nya Om jeblok di situ. Om nggak tahu betul. Terus Senin paginya ya, pas Senin pagi siangnya ya, Om ke situ. Tiba-tiba didatangi sama Sapam. Pak, ada sih ketinggalan, Pak. Apa ya? Saya nggak tahu. Bapak punya barang apa sih ketinggalan? Waduh, saya nggak punya sih ketinggalan ya. Coba dilihat-lihat lagi. Ternyata, Pak, dia nunjukin KTP. Nunjukin STNK. Loh, luar biasa, sungguhan. Luar biasa. Ternyata waktu hari Sabtu, itu STNK-nya Om jatuh, yang nemukan itu temannya Om sendiri di kantor. Kan Om kerja di kantor asuransi ya. Nah, Om di situ temannya Om sendiri tahu apa tuh nemu STNK-nya Om, tapi tidak tahu itu miliknya Om karena apa? Pakai nama Tante Hana gitu ya, bukan Om sendiri ya. Waduh, kalau Om lihat tuh, kalau orang bilang oh kebetulan, nah, tapi di dalam itu tidak ada kebetulan tuh. Luar biasa loh. Kayak apa STNK hilang? Susah banget kok. Puji Tuhan tuh kalau pertolongan Tuhan tuh kalau dari hal yang kecil tuh luar biasa loh. Ya itu aja kesaksian Om ya. Puji Tuhan. Tuhan tuh dahsyat ya. Terima kasih Om. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Pengalaman yang teman-teman punya, pengalaman sederhana juga nggak apa-apa teman-teman, karena hal sekecil apapun itu ya itu Tuhan berperan di dalam hidup kita gitu teman-teman. Oke, nggak ada. Oke, ya oke lah kalau belum ada nggak apa-apa. Teman-teman, sebelum kita doa penutup, boleh foto sebentar ya buat dokumentasi. Teman-teman boleh dinyalakan videonya Esther sama Steve Yoyo. Steve Esther. Ayo, boleh dinyalakan videonya. Andre itu Yoyo ya. Iya, Yoyo. Yo, Steve tolong yo di ini yo videonya yo. Esther. Steve-nya mana? Steve-nya malah dimatiin Steve-nya. Esther. Ayo, Esther. Ayo, Steve Esther. Oke. Kelihatan Loh, Esther Steve nih. Steve menghilang. Oke, sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Sedikit trouble. Oh, maaf, diulangi, teman-teman. maaf, ulang. Esther, ulang, Esther. Videonya, Esther. Oke ya, sorry. Ulang.
Oh, sebentar, Steve. Steve, sudah di ACC, Steve? Pangling rek. Esther. Sama Oke. Andre sama Steve ini. Oke, siap ya semua. 1, 2 ya. 2, 3. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, minggu depan kita tetap ada ibadah lagi seperti biasa jam 5:30 sore dengan selesainya. Ya, jangan lupa teman-teman juga hadir di ibadah-ibadah yang selanjutnya. Kita tetap saling menguatkan. Kita jangan lupa meninggalkan persekutuan-persekutuan kita, biarlah tetap iman kita bertumbuh, iman kita dijaga, biarlah kita tetap diisi kerohanian kita dan kita tetap setia sama Tuhan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, boleh tolong Om Roni pimpin doa Om. Yuk, kita doa penutup. Sama-sama ya. Oke. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau mengenal apa yang saat ini yang sedang kami pikirkan, yang sedang kami pergumulkan Tuhan. Baik hal yang berhubungan dengan kondisi epidemi saat ini Tuhan. Kadang-kala kami berharap supaya ini boleh segera berakhir Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, apa yang kami harapkan belum tentu itu sesuai dengan rencanamu Tuhan. Namun satu hal, kondisi ini Tuhan izinkan dialami bukan hanya oleh negara kami, tetapi oleh banyak negara Tuhan. Supaya benar-benar kami disadarkan bahwa waktu di dunia hanya bersifat sementara. Kami diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kami memang menghadapi kesulitan-kesulitan Tuhan. Rasa bosan dan juga kesulitannya begitu banyak yang dihadapi oleh orang tua kami Tuhan. Biarlah kami melalui apa yang kami terima malam hari ini. Tuhan ingin kami bisa mendoakan orang tua kami. Kami boleh terlibat dalam setiap apa yang saat ini kami hadapi. Kami mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya melalui doa dan apa yang bisa kita lakukan. Benar-benar itu yang Tuhan mau. Supaya hidup kami boleh mempunyai peran yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Yang diharapkan Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita buka kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan kami yang terbuka. Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau melihat juga keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus. Dengan urapan-Mu Tuhan. Dengan benih ilahi yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Dari yang tidak ada menjadi ada. Di mana Tuhan akan menciptakan apa yang tidak ada dalam diri kami menjadi ada Tuhan. Karena Tuhan mengutus kami di mana kami berada boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami Roh Kudus, Bapa kami yang di surga, Tuhanku Yesus Kristus, damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau memberkati setiap yang hadir malam hari ini. Siapapun kami Tuhan, Engkau tahu dan mengenal kami Tuhan. Dan Engkau sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, ibadah sampai di sini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Sampai jumpa minggu depan. Ya, God bless you teman-teman. Dadah. Thank you ya. Terima kasih. Dadah. God bless. Ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Ya. Acara Natal ya Pak, acara Natal. Natal belum ada, belum tahu. Oke. Ya wis, thank you, God bless ya. Terima kasih Om. Ya, terima kasih.